Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Insan Persada? Selamat pagi, bagaimana keadaan? Mudah-mudahan sehat semuanya dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya ya Insan Persada. Anda senang sekali menjumpai Anda dalam satu program dialog kita. Ini dia, dialog agenda kita untuk edisi hari ini 22 Maret 2024 nih. Nah, Insan Persada, di dialog agenda kita akan berbincang-bincang satu topik dengan narasumber yang sudah hadir di studio Abdi Persada FM ya. Nah, kalau Anda ingat, kita ini memperingati hari apa nih Insan Persada? Wah, benar sekali ya, Hari Air Sedunia nih Insan Persada ya. Dimana adanya Hari Air Sedunia yang merupakan salah satu upaya atau tindakan untuk mengatasi krisis air global. Insan Persada, kita sudah kedatangan narasumber. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Insinyur Heri Ade Permana ST. Beliau adalah Kasih Irigasi dan Air Baku Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bapak Heri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, masih berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Baik. Nah Pak Heri, saya panggilnya Pak Heri ya. Ya silakan Mbak. Pak Heri, ini kan kita memperingati Hari Air Sedunia ya Pak ya. Tepat tanggal 22 Maret 2024 ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema kita tentang Hari Air Sedunia, kita akan berbicara mengenai segala sesuatunya mengenai air, terutama khususnya yang ada di Kalimantan Selatan ini Insan Persada. Anda ingatkan, Anda bisa langsung buka channel YouTube Abdi Persada FM karena kita siaran langsung ya saat ini ya. Langsung aja ketik Abdi Persada FM channel. Wah, muncul tuh, bisa bertemu langsung dengan Bapak Heri ya Insan Persada. Langsung bisa subscribe, bisa like, komentar yang banyak juga untuk bisa bertanya seputar tema kita hari ini, atau di telepon di 0811 511 1047. Baik Pak Heri, wah ini Bapak sebagai Kasih Irigasi dan Air Baku di bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Betul, itu tugasnya seperti apa? Mungkin bisa cerita dulu Pak Heri. Saya menjabat Kepala Seksi Irigasi Air Baku sejak 1 Februari kemarin 2024. Sebelumnya saya memegang Seksi Drainase Sungai dan Pantai. Kemudian kalau yang irigasi sebetulnya yang saya pegang sekarang itu ngurusin irigasi, kewenangan provinsi, kemudian mengurusi kelembagaan komisi irigasi, kemudian juga mengurusi air baku. Jadi air baku itu bagian dari supresi nanti ke PDAM untuk diolah. Jadi kita yang menyediakan fasilitas air bakunya, konstruksinya. Kemudian untuk kalau seksi yang saya sebelumnya itu mengurusi banjir, kemudian kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Sementara gambaran seperti itu Mbak sementara dulu. Nah, kalau ini mungkin dari Insan Persada masih banyak yang belum paham ya Pak ya. Siap. Juga ya Dinas PUPR itu menangani apa saja sih Pak gitu. Oke. Mohon izin, jadi dalam pengelolaan sumber daya air itu sebetulnya ada pembagian kewenangan dari pemerintah pusat melalui regulasi sesuai dengan Undang-Undang SDA nomor 17 2019 tentang sumber daya air. Jadi pemerintah Provinsi Kalsel itu untuk masalah sungai itu mempunyai kewenangan di wilayah Sungai Cengal Batu Licin, jadi sisi sebelah barat Pegunungan Meratus.
Namun sisi timur Pegunungan Meratus, tapi sisi barat Pegunungan Meratus yaitu Das Barito itu kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini UPTD mereka Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 yang berada di Banjarmasin kantor mereka. Jadi pemerintah provinsi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sumber daya air yang ada di WS Cengal Batu Licin namanya, sesuai dengan Peraturan Menteri PU 04 2015 tentang penetapan dan kriteria wilayah sungai. Kemudian satu lagi yang menjadi kewajiban provinsi adalah irigasi yang kewenangan provinsi. Jadi itu ada di dalam regulasi Peraturan Menteri PU nomor 14 2015 bahwa beberapa provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan irigasi, yaitu dari irigasi permukaan ada 6, kemudian ada 17 dari irigasi pasang surut. Sementara itu Mbak. Oke, baik. Nah Pak, ini kan kita Hari Air Sedunia ya Pak ya. Kalau dari kacamata Pak Heri sendiri, apa sebenarnya makna Hari Air ini Pak? Intinya mengingatkan kita kembali betapa pentingnya air bagi kita manusia. Kita pun tercipta dari air. Kemudian nanti kita tidak terlepas dari air sendiri dalam menjalankan kehidupan kita sebagai manusia. Sebelum kematian menunggu seorang manusia, berarti air itu vital. Tidak bisa terpisah dari diri kita, baik itu air yang ada di luar dari tubuh kita sendiri, bukan air untuk hidup. Jadi mengingat kembali dengan Hari Air Sedunia ini bahwa manusia diingatkan bahwa air itu penting loh. Artinya buat sekarang, buat anak cucu juga ke depannya. Sumber kehidupan ya Pak Heri. Betul Pak Ena. Karena seperti Pak Heri bilang tadi, tubuh kita ini pun lebih dominan air gitu isinya betul. Gitu kan. Jadi kalau misalnya puasa ini Insan Persada supaya nggak dehidrasi, harus sahurnya sama buka puasanya banyak air putih ya Pak ya? Iya harusnya. Biar nggak kering badannya dan kulitnya juga cerah. Iya gitu betul. Nah Pak, kan tema kita sumber daya air di Kalimantan Selatan ya. Kenapa Pak mengambil tema ini dan maksud dari tema kita ini seperti apa sih? Sebetulnya ini adalah bagian dari tanggung jawab kita menyampaikan kepada masyarakat, terutama pemirsa Abdi Persada, bahwa air itu di Kalsel menjadi suatu yang penting karena memang kita sebetulnya kalau dibanding dengan Pulau Jawa, kita orang melihat kita punya air yang lebih dengan sungai yang besar. Namun ternyata daya rusaknya juga tinggi. Tentu pemahaman masyarakat dan keterlibatan masyarakat terhadap air ini harus kita gencarkan, harus kita sadarkan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak bisa melibatkan satu pihak saja. Artinya pemerintah dan masyarakat semua terlibat. Nah, itu yang menjadi dasar kami. Jangan jemu-jemu atau jangan lelah untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa pengelolaan sumber daya air itu melibatkan semua pihak. Itu kata kuncinya Mbak. Melibatkan semua pihak gitu ya. Jadi betul. Memang sumber daya air di Kalimantan Selatan untuk segala kualitasnya ataupun mungkin yang kita pakai itu yang ada di Kalimantan Selatan itu kita miliki bersama, kita kelola bersama, kita tentunya kita jaga bersama juga gitu ya. Itu prinsip utama. Nah tapi Pak, untuk kualitas air di Kalimantan Selatan sendiri seperti apa? Oke, untuk kualitas sampai hari ini kita biasanya menganut kepada apa yang dilakukan teman-teman Dinas LH tentang kualitas. Memang kami belum Dinas PU belum melakukan itu dalam teman tapi mohon izin untuk Balai Wilayah Kalimantan 3 yang bertanggung jawab terhadap WS Barito atau Das Barito yang terbentang dari Banjarmasin sampai Tabalong, mereka sudah melakukan kualitas air. Tapi untuk WS Cengal Batu Licin yang kewenangan provinsi, insyaallah tahun depan akan kita mulai untuk melakukan kualitas air. Nah, namun dari data yang kami peroleh dari teman-teman Dinas LH Provinsi Kalsel, kualitas air sebetulnya dalam status cemaringan. Jadi untuk Kalsel secara keseluruhan rata-rata kualitas air sungainya itu masih data tahun 2023 kemarin ada di ada 12 titik dengan 1 titik di irigasi. Jadi dari 39 titik itu disimpulkan bahwa secara keseluruhan untuk Kalsel itu cemaringan Mbak. Artinya ada beberapa kandungan BOD dan COD dan sebagainya itu Kalsel masih kategori cemaringan. BOD itu apa Pak? Sebentar. Ini istilah dalam kimiawi Mbak. Oke. Iya, kandungan air yang menjadi parameter di laboratorium bahwa itu parameter penentuan kualitas air. Jadi apakah itu kualitas tercemar, berat dan sebagainya Mbak. Dan juga menentukan nanti kualitas air bakunya sendiri. Ya, seperti itu gambarannya. Berarti di Kalimantan Selatan ini dikatakan bahwa kualitas airnya cemaringan gitu ya Pak ya? Iya, betul cemaringan. Itu Mbak. artinya apa Pak Heri?
Cemaringan artinya masih bisa dikonsumsi, masih bisa diolah, artinya tidak tercemar berat. Jadi masih, karena penyebabnya pun rata-rata masih tingkah laku dari manusia itu sendiri. Mungkin MCK yang masih menggunakan air sungai, kemudian pola hidup masyarakat yang sering membuang sampah dan limbah ke sungai. Kemudian masih ada erosi dan sedimentasi ke badan sungai. Nah, hal ini kemudian peternakan, perikanan, pertanian, atau kemudian hotel, rumah sakit, itu yang mengakibatkan kualitas air kita masih bisa ditoleransi dalam hal menjadi sumber air baku untuk air minum, seperti itu. Kalau istilahnya untuk air di Kalimantan Selatan yang anggaplah mungkin sudah nggak cemaringan gitu ya Pak, ya lebih bagus lagi, tuh istilahnya apa Pak? Kalau misalnya lebih bagus tuh? Kan memenuhi Mbak, biasanya ada tingkatan ya Pak ya? Memenuhi ringan, sedang dan berat, ya kategorinya seperti itu. Jadi dari data yang kami terima untuk ringan kita ada 295 sungai, kemudian yang sedang 42, yang berat tidak ada, yang memenuhi pun ada 191 sungai. Jadi memang Kalsel masih kategori cemaringan dan masih bisa dikonsumsi karena memang yang memenuhi atau yang kondisi baik pun masih bagus, masih banyak, masih bisa itu. Masih bisa. Tapi untuk yang lebih tinggi lagi, mungkin lebih bagus lagi adalah memenuhi. Betul, gitu ya Pak ya. kategori memenuhi. Nah mungkin bisa diulang Pak Heri, karena tadi saya nggak terlalu nangkep ya Pak Heri, cepat sekali bicara. Apa yang menjadi faktor sehingga terjadi cemaringan ini Pak tadi? Mohon izin Mbak, memang untuk cemaringan ini faktor-faktor yang biasanya menyebabkan rendahnya kualitas air sungai. Ya tadi seperti saya bilang masih ada mungkin karena peradaban kita dimulai dari sungai, masih ada penduduk kita yang diam di bantaran sungai untuk membuang MCK-nya, mandi, cuci kakusnya di sungai dengan istilah orang Banjar jamban ya Mbak, jamban apung. Nah seperti itu juga mengakibatkan kualitas air juga agak terpengaruh, sangat terpengaruh. Kemudian pola hidup masyarakat seperti saya bilang tadi, ada sampah, ada limbah domestik dan rumah tangga yang tiba-tiba langsung membuang ke sungai, seolah-olah begitu membuang ke sungai nanti ada yang ngambil. Nah ini kadang-kadang masyarakat yang harus disadarkan. Kemudian ada erosi bantaran sungai, jadi ada sisi kiri dan kanan sungai itu yang erosi, yang mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan pada sungai. Kemudian tentu ada pengaruh secara kualitas, secara kimiawinya. Kemudian sumber pencemaran yang banyak itu biasanya dari peternakan, perikanan, pertambangan, kemudian perhotelan, rumah sakit, dan masih banyak lainnya. Bisa ada pertanian dan perkebunan, Mbak. Salah satu juga yang mengakibatkan kualitas air menjadi tercemar seperti itu. Iya, artinya mungkin untuk bisa lebih bagus lagi kualitas air kita, ini masih menjadi PR ya Pak ya. Betul, berarti ya. Sekali. Nah, apa yang dilakukan nih Pak agar kita bisa kualitas air kita memenuhi? Oke, jadi langkah pertama sebetulnya yang sering polemik di dalam perkotaan itu adalah sampah dan limbah. Memang di dalam perkotaan memang harus ada instalasi pengolahan limbahnya seperti yang dilakukan di Banjarmasin sudah ada sejak dulu. Kemudian sampah ini yang menjadi momok dalam pengelolaan air permukaan atau sungai di mana maupun di Indonesia. Jadi harus ada gerakan perubahan perilaku masyarakat di bantaran sungai, yaitu berupa penggalakan aksi bersih-bersih nanti mungkin di antara komunitas peduli sungai, kemudian industri, pembangunan sistem drainase di pemukiman dan perkotaan yang lebih katakan lebih terpelihara. Biasanya kita memelihara ini yang kadang-kadang agak teledor, artinya tidak kurang memperhatikan. Jadi memang pemeliharaan ini yang rutin harus dilakukan untuk drainase pemukiman di perkotaan. Jadi tiap tahun harus dibersihkan, apalagi menjelang musim hujan itu sangat bagus. Kemudian pengangkatan jamban apung. Nah ini juga PR mungkin di Kalsel. Ada saya bilang tadi peradaban orang Banjar itu suku Banjar memang berasal dari sungai, baru merembet ke arah daratan. Jadi ini memang PR bahwa ternyata dalam jamban apung yang selama ini digunakan nenek moyang kita sampai hari ini dan beberapa penduduk yang masih diam di bantaran sungai, perlu dilakukan sosialisasi dan pengangkatan jamban apung untuk disediakan jamban atau MCK yang berada di daratan atau jauh dari bantaran sungai. Kemudian pengelolaan sampah yang terpadu ini yang penting. Jadi karena sampah lebih banyak dominan dari perkotaan, tentu ada sampah terpadu yang harus kita sediakan. Alhamdulillah untuk di Kalsel ada sistem TPA sampah Banjar Bakula. Jadi ada rencana kita metropolitan Banjar Bakula itu udah bagus sekali. Nanti kita tingkatkan bagaimana TPA-nya berjalan dengan baik. Jadi memang seperti itu, sampah dikelola. Kemudian salah satu dari sisi kami pengelola sumber daya air untuk sungai, kami adalah perkuatan bantaran sungai atau penguatan sempadan sungai.
Jadi seperti yang dilakukan di Kota Banjarmasin, beberapa bantaran sungai sudah dibebaskan dari bangunan dengan dibangun perkuatan tebing dengan seat pile atau beberapa CCSP yang seperti itu yang memperkuat dan mengamankan sempadan sungai. Kemudian pembuatan terbuka hijau juga di bantaran sungai salah satu solusi. Jadi memang ini yang bertentangan dengan habit atau pemukiman kita yang masih banyak di bantaran sungai. Ini memang PR, terutama yang sungai-sungai besar seperti Sungai Negara, Sungai Matapura, masih banyak penduduk kita yang masih tinggal di sana. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan dan penegakan hukum ini yang katakanlah yang betul-betul dilakukan dengan tegas, karena memang izin dari Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 17 2019 dari pasal 68 sampai pasal 72 itu sangat tegas bagaimana sanksi dalam pencemaran air dan penggunaan air yang tanpa izin. Memang ini kelemahan kita sampai hari ini, kita juga berusaha meningkatkan bahwa dalam penggunaan air itu harus ada izin, tidak boleh tanpa izin siapapun, badan usaha negara, badan usaha daerah, perorangan, apalagi badan usaha yang sifatnya komersil itu harus ada izin. Ini yang poin kita dalam penegakan untuk meningkatkan indeks kualitas airnya. Kemudian ya tentu saja penerapan teknologi pertanian dan peningkatan yang ramah lingkungan, ini yang masih kita perhatikan. Mungkin itu Mbak poin-poin yang untuk meningkatkan indeks kinerja kualitas airnya. Bapak tadi mengatakan penggunaan air harus izin, itu maksudnya Betul. apa Pak? Jadi selama ini penggunaan sumber daya air banyak yang tidak melakukan izin, tentu akibatnya tidak mengakibatkan konflik Mbak. Jadi dalam contoh misalnya di irigasi itu karena banyak kepentingan, ada yang menggunakan untuk kolam, ada yang untuk menggunakan pertanian, kemudian untuk yang air baku PDAM. Ini bila tidak diatur atau tanpa izin, izin dalam artian kapasitas debitnya yang kita kawal, yang harus berizin. Mereka menggunakan berapa debit, ini yang harus digunakan izinnya. Jadi dengan Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 2019 ini, bila tidak berizin tentu sangat ada pidana dan sanksi dendanya Pak, yang luar biasa besarnya. Nah atas ini timbul setelah Undang-Undang SDA atau Sumber Daya tahun 7 tahun 2004 dicabut oleh MK 2013-2015. Jadi undang-undang yang baru ini betul-betul lahir sebagai jawaban terhadap penggunaan air yang katakanlah serampangan, yang tanpa izin, yang ada monopoli dari pihak swasta. Maka lahirlah undang-undang yang baru ini. Memang undang-undang ini lahir tahun 2019. PP-nya belum keluar, PP yang baru, kemudian PP turunan berikutnya tentang irigasi, penggunaan air itu belum keluar. Nah, ini yang masih kita tunggu di daerah, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintahnya. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Nah, Pak, untuk bisa membuat kualitas air kita baik ya, ini apakah ada dari pemerintah langkah-langkah untuk memberikan sosialisasi nih Pak terhadap masyarakat atau yang bersentuhan dengan penggunaan air ini sendiri nih Pak? Ya, mohon izin, ini karena multi sektor, artinya beberapa instansi terkait pun yang mengurusin lingkungan dan air tentu terlibat sama semua. Artinya tidak terfokus ke dinas PUPR provinsi sendiri, terutama bidang sumber daya air. Jadi dinas LH juga dengan program Matapura Asri, Matapura Aslinya juga sudah bergerak. Kemudian beberapa di Tabalong juga ada Bakubah Cimerlang. Kemudian beberapa kabupaten lain, Kota Banjarmasin juga ada istilah Mahadagu Sungai. Jadi itu salah satu kiat-kiat beberapa kabupaten kota yang melibatkan masyarakat untuk menjaga kualitas air. Jadi memang tidak bisa satu pihak Mbak. Ini memang kalau bahasa Banjarnya gawi sabumi. Nah ini yang harus ditekankan. Jadi memang bergerak untuk Banua seperti arahan Paman Birit atau Pak Gubernur kita, ini memang harus dilaksanakan di dalam pengelolaan kualitas air ini Mbak. Jadi semua bergerak karena memang dan satu sistem, artinya dari hulu, tengah dan hilir. Jadi air itu atau sungai itu sendiri dalam pengelolaannya harus berbasis wilayah sungai dan berbasis daerah aliran sungai. Artinya kita harus memperhatikan apakah itu daerah hulu kita jaga, tengah juga kita jaga, dan hilir yang banyak penduduk kita jaga. Jadi satu sistem terintegrasi, water system management yang terintegrasi dalam satu das wilayah sungai. Seperti itu Mbak gambarannya. Iya. Dan yang kita tahu juga Pak ya, kalau misalnya ada sumber air, misalnya anggaplah sumur gitu Pak ya, di depan rumah kayak gitu, dibandingkan dengan ada pohon dan tidak ada pohon gitu Pak ya. Betul. Nah artinya penghijauan itu juga membuat kualitas air semakin bagus dong Pak. Pasti Mbak, karena dia perakarannya menyerap air, tentu dengan semakin banyak pohon,
identik dengan penyerapan air. Jadi memang sungai itu biasanya daerah hulu yang sangat vital. Jadi hulu yang bagian kawasan hutan, kemudian vegetasi yang yang menyerap air, disitulah sebetulnya menjelang kemarau mereka menyimpan dan itu akan mendistribusikan air sampai ke bagian hilir seperti itu. Jadi memang tanpa pohon kita sebetulnya tidak bisa menyimpan air sebanyak pun, walaupun kita nanti membuat bendungan, membuat embung atau kolam-kolam yang banyak di daerah hulu, tapi tidak ada pohon untuk memanen air hujan karena mohon izin hujan dan air yang ada jatuh di daratan itu sebetulnya siklus hidrologi yang sudah diciptakan oleh Allah Maha Kuasa sebagai siklus yang betul-betul bermanfaat bagi manusia. Jadi bila air hujan yang jatuh ke daratan itu tidak dijaga atau tidak ditampung dengan baik dengan menggunakan alamiah ataupun tampungan yang dibangun manusia, tentu tidak akan air itu akan langsung ke laut. Ini yang kita tahan. Karena kalau langsung ke laut tentu tidak ada sumber air baku bagi manusia untuk hidup. Seperti itu, Mbak. Iya. Artinya juga mungkin masyarakat juga perlu edukasi ya Pak ya, bahwa untuk skala dari rumah tangga aja kayak gitu untuk bisa air, terutama yang menggunakan sumur nih Pak ya. Betul, Mbak. Kayak di rumah saya itu ada sumur, ada RPDM juga ada gitu, dan alhamdulillahnya kita nanam pohon di depan rumah nih Pak. Gitu. Jadi kualitas air sumurnya juga menjadi jernih nih, Persada lebih bagus kayak gitu ya Pak ya, dibandingkan tidak ada pohon sama sekali gitu. Baik Pak, kita kayaknya break dulu ya Pak ya. Silakan Mbak. Siap. Nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang Hari Air Sedunia. Ini menarik sekali nih Insan Persada. Untuk itu tetaplah bersama kami di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sambut bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan penuh sukacita. Ikuti Persada Sahur setiap Senin sampai Jumat jam 2 hingga 4 dini hari. Telepon di 0811 511 1047. Ensiklopedia Islam Ramadan setiap Jumat jam 12 siang yang menghadirkan pengetahuan seputar teladan Nabi, Quran, dan hadis. Banyak hal menarik tentang Ramadan di Serba-Serbi Ramadan setiap Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Dapatkan informasi dan tips puasa saat Ramadan di Kotak Intips Spesial Ramadan setiap Minggu jam 4 sore. Jangan lewatkan juga Cakrawala Ramadan setiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang untuk mendapatkan informasi unik seputar Ramadan. Sucikan hati, damaikan jiwa menyambut bulan yang penuh berkah. Program spesial Ramadan dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Tenangkanlah hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirami iman dengan berjuta pengetahuan seputar Islam dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah teladan Nabi. Manusia memiliki kedudukan paling tinggi di dunia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Temukan dalam Ensiklopedia Islam. Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun serta pertolongan agar dijauhkan dari azab yang akan menimpa mereka. Ensiklopedia Islam setiap Jumat jam 12 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Masa kecil adalah masa untuk bermain, termasuk belajar dalam berpetualang pada imajinasi sebuah cerita yang menarik. Momo sapi pun tidak pikir panjang lagi. Ia langsung saja menceburkan tubuh besarnya ke sungai dan langsung menolong Cici Nah, kelinci. untuk adik-adik yang selalu rindu akan cerita dongeng, yuk dengarkan cerita dongeng Anak Hebat. Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat tampan. Ajak semua teman-temanmu ya untuk mendengarkan dongeng Anak Hebat setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi
dengan iman dan takwa. Saya Dr. Haji Spianaka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlian Sakbar SHMH, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dimanapun berada. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melewati setiap cobaan di bulan suci Ramadan dan bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh keberkahan. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ulun Ikhwanul Muslimin, Kepala OPTD Terminal 3B Kilometer 6 Banjarmasin, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam melewati setiap cobaan ini di bulan suci Ramadan dan bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. .7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Masih Enda Sari menemani Anda Insan Persada dalam dialog agenda kita Hari Air Sedunia tahun 2024 ya. Bersama narasumber kita Bapak Insinyur Heri Ade Permana ST. Beliau adalah Kasih Irigasi dan Air Baku bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Masih kita ngobrol-ngobrol ya Pak Heri? Siap. Nah Pak, ini kan tadi kita berbicara mengenai kualitas air juga. Nah tapi saat ini kita masih curah hujan tinggi nih Pak ya. Betul, di Kalimantan Selatan itu kemarin aja nih hujan gitu. Nah sekarang juga masih gitu dalam suasana musim hujan. Nah upaya dalam mengantisipasi banjir apakah ada nih Pak? Mungkin bisa diinformasikan ke Insan Persada juga nih Pak. Oke, ya memang banjir ini Belanda Kalse yang hebat 2021 ya Mbak. Itu yang luar biasa. Jadi banjir memang otomatis menjadi fokus kita di dalam pengelolaan sumber daya di Kalsel. Namun kembali lagi bahwa di dalam pengelolaan air itu atau pengelolaan sumber daya itu berbasis wilayah sungai. Kemudian berbasis wilayah sungai otomatis kita berbasis kembali kepada DAS, karena DAS ini juga menjadi kewenangan pusat untuk yang DAS Barito, kemudian yang West Cengal Batu Licin juga kewenangan provinsi. Tentu ada dua area yang mesti kita lakukan pengelolaannya. Jadi
Kita kalau untuk WS Barito itu lebih utama kita adalah mempush atau bagaimana berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 sebagai UPTD Dirjen SDA di Kalsel untuk mengelola Das Barito. Tentu kemudian untuk yang Canggala Batu Licin tentu kita sendiri sebagai operatornya. Jadi dua operator inilah yang mengelola sumber daya air yang harus kita sinergikan untuk mengatasi banjir. Jadi kita bicara banjir otomatis kita bicara das. Nah, banjir yang kemarin 2021 adalah betul-betul menghantam Kalsel untuk Das Barito. Jadi Das Barito terutama yang subdas Matapura yang mengakibatkan kota Banjarmasin, Matapura dan sebagian Banjarbaru juga terkena dampak sisi utaranya. Jadi untuk mengatasi banjir dalam hal ini sebetulnya untuk yang subdas Matapura sudah kita lakukan koordinasi yang kuat dengan teman-teman BWS dengan Dirjen SDA. Kebetulan di Desember tadi, 2 Desember 2023 sudah dilakukan penandatangan kontrak untuk pembangunan bendungan Riam Kiwa. Karena Riam Kiwa ini telah dibangun nanti, insya Allah kalau tidak ada halangan akan terbangun atau selesai di 2027. Karena ini loan dari dari China yang dilakukan pengontrol PU. Itu akan mereduksi hampir 70% banjir atau debit yang ada di Sungai Matapura. Jadi Sungai Matapura, subdas Matapura sebetulnya sudah ada pengendali banjir ada di sisi kanan yaitu di Riam kanan sampai ke arah Aranio itu di bendung lokasinya. Kemudian namun di Riam Kiwa yang ini yang belum ada pengendalinya. Nah, diharapkan nanti dengan pengendalian dari dua operator bendungan ini, bendungan Riam Kiwa dan bendungan Riam kanan, tentu akan menjaga debit banjir yang ada di Sungai Matapura sampai ke Banjarmasin. Artinya dengan bendungan ini diharapkan kita bisa melakukan pola operasi waduk sehingga debit yang akan kita luncurkan ke hilir akan terjaga seperti itu, Mbak. Nah, untuk banjir yang ada di Banua 6 ini yang rame yang menjadi hot issue karena Kota Amuntai sebagai penerima akhir dari debit banjir yang ada di Tabalong dan Balangan ini menjadi menjadi PR kita bersama yang ini akan selalu kita perjuangkan. Jadi untuk mengatasi banjir di Banua 6, Banua 6 artinya sampai daerah Tapin, HSS, HSU, HST, kemudian Tabalong, Balangan dan Barabai. Nah, ini menjadi suatu integrasi, Mbak. Jadi kita mengatasi banjir atau melakukan pola pengelolaan SDA ini tidak boleh lepas dari dasnya sendiri atau dan subdasnya. Jadi pengelolaan banjir atau air ini tidak boleh mengenal batas administratif. Makanya secara aturan negara regulasi bahwa kewenangan wilayah sungai itu ada di pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan Permen 04 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Jadi bupati yang ada di Banua 6 tentu tidak tidak bisa melakukan intervensi secara langsung secara anggaran karena memang banjir itu harus terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir. Jadi di hilirnya tentu adalah Kota Banjarmasin, di hulunya adalah Tabalong dan Balangan dan juga Kota Barabai HST. Nah, untuk Banua 6 ini mohon izin kita Pemprov sudah melakukan FS feasibility study tentang bendungan Pancur Hanau di Sungai Barabai di atas. Kemudian untuk di Banua 6 juga insya Allah tahun ini kita akan mencoba melakukan FS untuk bendungan Kumap yang ada di Kecamatan Bentang Arah Tabalong. Apakah nanti itu menjadi layak suatu bendungan yang besar untuk mereduksi banjir yang akhirnya nanti mengurangi ke arah Kota Amuntai. Nah, untuk yang Sungai Balangan kita juga sebetulnya dengan BWS sebagai penanggung jawab operator di WS Barito, dia sudah sebetulnya melakukan FS di tahun 2006. Tentu akan kita revisi, akan kita coba perjuangkan bahwa Waduk Balangan, kemudian Bendungan Kumap, Pancur Hanau yang ada di Das Barito akan kita kejar untuk di presiden yang baru akan datang di PRJMN presiden baru. Ini yang kita harapkan. Jadi ada beberapa bendungan-bendungan ini menjadi mereduksi banjir yang ada. Jadi secara struktur memang kita sudah melakukan gerakan secara masif dengan teman-teman BWS Kalimantan 3. Namun mohon izin, Mbak, Das Barito itu bukan hanya di Kalsel. Jadi hulunya itu hulu Sungai Barito ada di Kalteng. Di Kalteng ini ada 4 kabupaten yang berada di administrasi Kalteng yang merupakan debit awal atau daerah tangkapan awal di hulu sebetulnya dari Sungai Barito. Jadi untuk mengatasi banjir yang mengakibatkan efek Banua 6, kemudian tentu kita harus mengikut sertakan peranan dari teman-teman di Kalteng.
Makanya di dalam pengelolaan sumber daya Das Barito ini ada namanya wadah TKPSDA, bagaimana kami mensinergikan program bagaimana di Kalteng, bagaimana di Kalsel. Jadi memang kita Kalsel tidak bisa melakukan internal sendiri, tapi juga tidak terlepas dari Kalteng. Maka dalam pengelolaan integrasi banjir nanti di Kalteng pun harus ada upaya-upaya dalam pengelolaan air untuk mengatasi banjir. Memang di dalam analisa itu ada beberapa titik di beberapa kabupaten di Kalteng, 4 kabupaten itu lokasi-lokasi bendungan. Jadi dengan terintegrasinya satu badan atau satu wadah di dalam wilayah sungai, tentu banjir itu bisa diatasi. Jadi mohon izin, kalau kita cuma Kalsel yang bergerak untuk melakukan pengendalian banjir di tingkat wilayah sungai Das Barito saja, tapi di hulu tidak, tentu tidak akan berhasil dengan signifikan karena kita masih satu sistem atau satu badan tubuh dengan Kalteng. Jadi maka di dalam TKPSDA WS Barito yang dikelola oleh BWS Kalimantan 3, kita berupaya mengawinkan program antara hulu, tengah dan hilir. Seperti itu, Mbak. Nah, mohon izin untuk sisi yang sebelah timur dari Pegunungan Meratus, yaitu tanah laut sebagian, tanah bumbu dan Kota Baru yang ada di Pulau Kalimantan, kita pun berupaya juga untuk melakukan penanganan banjir. Mohon izin dengan inisiasi dari teman-teman PU Tanah Bumbu, mereka sudah melakukan desain, sudah melakukan izin untuk pembangunan bendungan Kusan. Nah, bendungan Kusan ini karena berada di kewenangan provinsi, tentu kita akan berupaya melakukan pembangunan. Ini desain sudah siap, kemudian sudah ada izin kemudian sekarang impornya ada proses pengadaan tanah dari teman-teman PU, teman-teman pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kami harapkan memang di tahun depan 2025 akan lebih masif lagi kita melakukan lobby-lobby ke pusat untuk pembangunan bendungan Kusan. Jadi untuk kewenangan WS Cengal Batu Licin, kewenangan provinsi, tahun ini pun kita sudah melakukan gerakan masif, artinya kita melakukan master plan penanganan banjir beberapa sungai besar seperti Satui, Kusan, Sungai Batu Licin, Sungai Sampanahan, Cantung. Kemudian kita juga melakukan DED, atau detail engineering design, karena sebuah siklus konstruksi pengendalian banjir itu tidak lepas dari proses setelah ada survei, investigasi, desain, kemudian pengadaan tanah, konstruksi dan maintenance. Seperti itu, Mbak, siklusnya. Waduh, iya nih. Komplit sekali ya yang dijelaskan betul, sama Mbak. Pak Heri ini ya. Pak, ini ngomong-ngomong kita ada pertanyaan nih di YouTube Abdi Persada FM nih Pak ya. Kita langsung bacakan saja. Assalamualaikum, katanya selamat pagi Bapak. Mau bertanya, saya pernah dengar bahwa pernah dilakukan pembaruan pembaruan bibit ikan ke embung. Itu bertujuan apa ya Pak? Nah, dan penanaman pohon ini juga dilakukan oleh Dinas PUPR Pak. Karena yang saya tahu itu biasanya sama dengan DLH dan Dinas Perhubungan. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih Pak, katanya. Terus ada lagi satu nih Pak. Apa bedanya nih Pak pengelolaan air oleh PUPR dan pengelolaan air oleh PDAM atau PAM? Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Pak ya, dari Arkan sama juga My Name. Yang Arkan dulu mungkin Pak ya, yang bibit ikan tadi di embung. Satu-satu ya Mbak Ida. Untuk ikan memang sebetulnya parameter atau sebagai katalisator bahwa kualitas air itu seperti apa. Jadi dengan kita menabur bibit benih ikan, kalau ikan itu hidup tentu pencemaran air tidak ada. Berarti dengan memang berapa secara alamiah ikan-ikan yang ada di sungai seperti mungkin ikan pipih ya Mbak, kemudian baung dan sebagainya, yang pipih terutama yang udah mulai udah mulai langka ya, itu sebagai parameter dari sebuah sistem sungai secara alamiah. Nah, untuk embung memang menjadi menjadi secara berproses secara alamiah dengan kita menabur bibit ikan. Bila mereka berkembang dengan baik, tidak kematian dari bibit itu, tentu menjadi parameter bahwa persyaratan bahwa secara kimiawi, secara fisik ataupun secara itu memenuhi untuk kehidupan ikan. Jadi dengan menabur benih ikan itu pertama tentu menambah daya ekonomi dari nelayan ikan yang ada di sekitar kolam itu. Tapi dari sisi kualitas kita menjadi parameter atau fasilitator, menjadi pembanding bahwa air yang ada di embung itu menjadi bagus. Nah, seperti itu, layak untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu, Mbak. Berarti memang dilakukan ya Pak ya? Iya, betul Mbak, dan harus dilakukan karena jujur beberapa poin-poin yang bekas tambang yang ada beberapa itu setelah 10 tahun tentu akan, atau 20 tahun dia berproses secara kimiawi, secara fisika dan biologi, tentu akan menjadi katakanlah menjadi
sumber air untuk pengembang biakan ikan. Ini menjadi penambahan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Oke, nah kalau untuk penanaman pohon tadi Pak? Penanaman pohon sebetulnya saya bilang di awal tadi semua pihak harus terlibat tanam pohon. Iya. Ibu juga nanam pohon di rumah, Mbak Ina kan di rumah juga nanam pohon. Betul. Ternyata sangat signifikan pengaruh terhadap sumur. Jadi gerakan tanam pohon ini yang sudah diinisiasi oleh Pak Gubernur melalui revolusi hijaunya sudah sangat bagus menurut saya. Tinggal bagaimana nanti untuk periode berikutnya kita tingkatkan lagi, lebih masif lagi, terutama untuk daerah kritis, Mbak, daerah kritis air dan sungai, terutama bagian hulu. Jadi tentu ada data dari teman-teman Dinas Kehutanan bagaimana daerah kritis. Itulah menjadi lokus kita, menjadi fokus kita bersama. Beberapa stakeholder ya entah dinas siapapun atau nggak perlu dinas PU perhubungan ataupun dinas lain, silakan, atau warga pribadi sendiri pun atau perusahaan yang punya program untuk penanaman pohon demi panen air untuk anak cucu kita, ya nggak salahnya silakan melakukan itu, tapi dengan arahan dari teman-teman sebagai pengelola hutan atau daerah DAS itu teman-teman Dinas Kehutanan untuk mengarahkannya. Jadi harapan kami gerakan penanaman pohon ini jangan dianggap sepele, tapi memang sebetulnya sangat bermanfaat. Nah, tapi tentu ada arahan secara teknis tanaman apa yang layak. Nggak mungkin kan sembarang tanam ya Mbak ya. Jadi harus ada yang teman-teman yang ahli yang menyarankan kita. Seperti itu Mbak untuk tanaman pohon. Iya. Wah, ini kalau menanam ini ya sambil nyala minum air bersihnya kita dapat. Pohon yang ditanam anggaplah buah kayak gitu, buahnya bisa kita makan. Betul. Nah, untuk mengurangi banjir, tanam pohon ini artinya bagian dari non struktur sebetulnya Mbak. Kami di PU melakukan tindakan struktur. Tapi yang non struktur ini yang dilakukan penanaman pohon, penyadaran masyarakat terhadap kegiatan lingkungan sampah dan sebagainya, itu bagian dari pengendalian banjir sebetulnya tanpa disadari. Oke, baik. Nah, tadi ada pertanyaan lagi dari My Name, katanya apa bedanya pengelolaan air oleh PUPR dan PDAM atau PAM Pak katanya. PDAM atau PT PAM itu dia melayani masyarakat atau warga untuk mengkonsumsi air bersih untuk langsung diproses menjadi air minum seperti itu kan. Tapi kalau PU dia mengantarkan dari sumber air, kemudian melakukan jaringan atau saluran atau jaringan distribusi kepada PDAM, itu namanya air baku kami istilahnya. Jadi air baku inilah yang diolah PDAM untuk memproses menjadi air minum diproduksi. Jadi perbedaannya sangat jelas, kami tidak melayani langsung ke pelanggan atau konsumen untuk air minum, tapi PDAM dan PT PAM lah yang langsung melayani. Tapi kami menyediakan air bakunya seperti itu Mbak. Oke, jadi jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab ya. Baik. Nah Pak, bagaimana sih kita ini kan masyarakat ya Pak ya, kadang-kadang karena apalagi musim hujan kayak gini gitu, wah air kayaknya dibuang-buang gitu kan. Bagaimana sih caranya kita untuk bisa menghemat efisien pemakaian air nih Pak? Mungkin ada tips atau mungkin saran dari Bapak Heri? Ya, kalau kita pribadi warga lingkungan di rumah, hal kecil sudah dilakukan seperti Mbak Ina tadi, bikin bikin sumber resapan namanya itu Mbak. Jadi kita tidak tidak memungkiri bahwa perubahan tata ruang dan perubahan alih fungsi lahan itu tidak signifikan, pasti terjadi karena bertambahnya penduduk, yang kemudian bertambahnya penduduk efeknya adalah pertambahan kebutuhan air itu sendiri. Nah, jadi saran kami setiap warga pun tetap melakukan tindakan seperti melakukan sumber resapan, kemudian melakukan penghijauan. Jadi memang upaya-upaya kita untuk mengatasi banjir atau hujan yang lebat seperti ini, bagian kecil kita sebagai warga rakyat yang paling kecil di lingkungan kecil tentu melakukan penanaman pohon yang signifikan dengan terbuka hijau di lingkungan warga komplek kita sendiri, ataupun kita punya lahan kebun, nggak salahnya walaupun kebun kita mungkin jauh atau di lokasi di mana, tanamlah tanaman pohon. Jangan ada ruang kosong untuk tanaman, artinya jangan dibiarkan ada lahan tanpa pohon. Karena semakin ada banyak pohon, tentu air hujan semakin bisa kita tangkap dengan melalui perakaran tanaman. Seperti itu Mbak. Harapan kami satu lagi, jangan buang sampah. Ini yang menjadi PR. Harapan kami kita tidak jemu-jemunya menyediakan bak sampah di setiap perkotaan, kemudian menyarankan sosialisasi, tapi dengan namanya manusia tentu pengen mudahnya buang aja, tinggal ke irigasi, buang aja ke sungai, nanti ada aja ngambil di bagian hilirnya seperti itu. Nah, ini harapan kami ada penyadaran dari warga bahwa jangan membuang sampah dan limbah kepada sumber-sumber sungai atau sumber-sumber air. Kemudian melakukan penanaman pohon, kemudian dan taat aturan. Artinya kalau ada perorangan ataupun badan usaha, baik itu yang sifatnya profit atau tidak, harus melakukan izin. Kenapa? Jadi kami sebagai operator sumber daya air mengetahui berapa sih pemakaian air yang ada di setiap
mohon izin karena sesuatu itu Mbak ada namanya neraca air yang bisa dihitung kapasitas debitnya. Jadi sungai ini berapa debitnya, tapi bila ada beberapa perusahaan yang menggunakan di sepanjang sungai, tentu harus kita ketahui. Dengan kita ketahui itu kita lakukan manajemen yang baik tentang pengelolaan airnya. Seperti itu gambarannya Pak. Iya, baik. Nah, ini menarik sekali ya Insan Persada berbicara mengenai air gitu, termasuk juga cara kita menghemat air, efisiensi air, nggak dibuang-buang sembarangan ya Pak ya. Nah Pak, ini tapi kalau ini pertanyaannya gimana ya, boleh nggak ya Endah nanya ya? Kalau air hujan ditampung terus kita gunakan, apakah boleh nih Pak? Apakah itu dikatakan layak atau seperti apa? Untuk aktivitas sehari-hari. Jadi untuk di Undang-Undang SDA itu jelas bahwa air untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk pertanian rakyat pertanian rakyat itu tidak dikenakan izin. Jadi bebas Mbak menggunakannya. Artinya selama itu bukan buat komersil atau untuk profit, itu tentu silahkan menampung air hujan dengan katakan untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari. Tapi di luar kebutuhan itu undang-undang sudah mengatur harus menggunakan izin. Itu pemahamannya Pak Engge. Jadi bila dalam irigasi itu pun bila lebih dari 2 meter kubik per detik itu sudah kategori usaha. Jadi bila menggunakan irigasi di bawah pada itu masih dikategorikan pertanian rakyat, jadi masih tidak diperlukan izin dan tidak dikenakan pajak. Jadi mohon izin kalau ada penggunaan sumber daya air dimanapun, baik itu permukaan tanah ataupun air permukaan, baik sungai dan sebagainya, itu bila untuk kepentingan komersil itu dikenakan pajak air permukaan Mbak istilahnya. Jadi selain izin ada pajak permukaan yang dikenakan. Jadi sebetulnya dalam penggunaan air itu ada regulasi-regulasi yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada publik. Memang kami tahun tadi sekitar bulan Desember melakukan audiensi atau melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan air di sepanjang di WS Cengel Batu Licin, beberapa sungai, itu kami sadarkan bahwa mereka menggunakan air itu harus ada izin dan kemudian harus ada membayar pajak seperti itu Mbak. Tidak sembarangan? Tidak sembarang Mbak. Seperti saya bilang di Undang-Undang SD yang baru tadi, mulai dari pasal 68 sampai pasal 72 itu hukumannya 5 tahun sampai 6 tahun, kemudian dendanya 5M sampai 6 miliar Mbak. Jadi nggak main-main pemerintah melakukan regulasi seperti itu. Ini yang harus gencar kita sampaikan, dan alhamdulillah dengan momen hari ini di Abdi Persada saya bisa menyampaikan itu, mudah-mudahan menjadi aware kepada publik atau konsumen pengguna air permukaan atau perusahaan usaha perorangan bahwa menggunakan air itu ada regulasinya seperti itu. Oke, baik. Ini bagaimana nih kalau di tempat kita sendiri ini, kadang-kadang mungkin kalau bisa kita katakan Pak ya, ada masanya, ada masanya kita kekurangan air. Ini nggak ngalir airnya Pak. Ini bagaimana Bapak kira-kira mau menanggapi enggak? Ya berarti itu kan masalah pelayanan PDAM yang nggak sampai ke ujung ujung konsumen ya Mbak. Atau sumurnya kering karena kemarau. Ya, jadi memang kemarau ekstrim itu mohon izin kita di Indonesia karena iklim tropis ada pengaruh La Nina dan El Nino. Nah, kita merasakan kita 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2023 Indonesia terutama Kalsel mengalami La Nina. Jadi kita La Nina itu artinya pengaruh Samudra Pasifik yang mengakibatkan curah hujan tinggi ke arah Pulau Kalimantan. Nah itu kita kemaraunya pendek. Kemaraunya pendek tentu dengan kemarau yang masih ada hujannya tentu elevasi air permukaan air tanahnya juga masih dangkal, jadi tidak bisa langsung ke badan sungai. Nah, beda dengan El Nino yang kita alami sekarang, kemarau panjang tadi kemarin sampai kita karhutlah ya Mbak, kita juga mengalami masa karhutlah karena El Nino yang lumayan panjang itu mengakibatkan kurangnya hujan. Nah, ini dua hal inilah yang mempengaruhi iklim kita di Kalsel. Jadi memang persiapan ini harus dilakukan seperti menjelang El Nino kita harus banyak menampung air hujan dengan menggunakan tampungan-tampungan. Memang Pak Jokowi sebetulnya dia visioner karena dia memang basicnya orang kehutanan. Ternyata di dalam 10 tahun masa pemerintahannya dia betul-betul memprediksi bahwa air itu penting bagi Indonesia. Dia dengan program 65 bendungan, cuman kita Kalsel baru kebagian 1 bendungan di zaman beliau. Nah, harapan kami nanti Kalsel mendapatkan bendungan-bendungan berikutnya. Nah, harapan kami nanti selain mengalami banjir, bendungan nanti berfungsi sebagai air baku Mbak. Jadi nanti air baku ini digunakan oleh PDAM atau PT PAM untuk memproduksi dan melayani air bersih. Untuk Kalsel mohon izin sebetulnya kita masih di posisi 87% untuk melayani air minum. Masih 83%
17%. Masih ada 17% yang belum terlayani penduduk perkotaan atau desa yang belum terlayani air minum. Inilah tantangan kita untuk menyediakan air baku. Memang polemiknya adalah pada saat El Nino atau kemarau panjang ekstrim yang kita alami, yang biasanya kali ulang 5 tahun, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, tantangan ini tentu dibarengi dengan bagaimana menyiapkan tampungan-tampungan tadi. Embung dibanyakin, kemudian bendung. Teman, jadi bendung tadi dengan mahalnya biaya konstruksi, ada yang sampai 1 triliun. Nah, ini yang kadang-kadang yang menjadi tantangan kita, bagaimana melakukan program pembangunan bendungan. Jadi intinya di situ, Mbak, kita menyiapkan tampungan-tampungan untuk menjadi suplai air baku, untuk menyuplai kepada PDAM atau PT TAM untuk memproduksi air minum, sehingga tidak ada kendala saat kemarau, mereka melayani konsumennya. Iya, betul sekali. Dan skala rumah tangga juga disarankan memiliki tandon ya Pak ya. Betul. Untuk menampung air gitu kan. Selain sumur ya Mbak. Iya, selain sumur. Sumur pasti ada yang kering pada ekstrim kemarau, itu iya, pasti Pak, terjadi. Kering Pak, nggak bisa dinaik ke atas. Betul. Baik. Waduh. Ini waktu kita berjalan terus ya Pak Heri ya. Waktu kita kayaknya sudah mepet sekali. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan dulu nggak Pak sedikit mengenai apakah ada event atau mungkin kegiatan dari PUPR Pak di tahun ini mungkin? Untuk Hari Air Sedunia nih ya Mbak ya. Jadi memang secara event kita secara anggaran APBD untuk Dinas PUPR sendiri tidak melakukan seremonial untuk Hari Air Sedunia, tapi kita sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman BWS. Jadi teman BWS dengan arahan dari kementerian sudah untuk Kalsel sebetulnya sudah dilakukan seremonial acara untuk Hari Air Sedunia. Jadi ada kegiatan SDA atau sumber daya Goes to School, yaitu ke SD Telaga Biru 01 Banjarmasin yang dilakukan oleh BWS Kalimantan 3 dalam rangka Hari Air Sedunia yang bertujuan menyadarkan kepada anak-anak kita generasi berikutnya bahwa pentingnya air dan bagaimana melihara air untuk di tingkat sekolah dasar. Ini sudah dilakukan tanggal 7 Maret kemarin 2024 di Banjarmasin. Kemudian ada penanaman pohon juga tanggal 4 Maret itu di Taman Irigasi Tapin, lakukan tanaman bersama. Jadi event-event yang ada untuk menyikapi acara seremonial Hari Air Sedunia itu penanaman pohon, kemudian sosialisasi kepada anak-anak sekolah dasar. Kemudian hari ini kebetulan Mbak ada acara seminar tentang Water Office, tema dari Hari Sedunia di Gedung Serbaguna ULM di Banjarbaru hari ini yang dilaksanakan oleh BWS Kalimantan 3. Kami juga akan hadir siang nanti setelah Jumatan. Jadi ada 3 kegiatan dalam rangka event untuk menyiasati atau menyikapi Hari Sedunia. Namun mohon izin, Hari Air Sedunia tahun ini di Indonesia sebetulnya dikaitkan dengan akan dilaksanakan gerakannya bulan Mei nanti, the 10 World Water ada event internasional. Jadi Indonesia kebetulan tahun 2024 ini di bulan Mei di Bali ada event pertemuan ahli SDA, artinya ahli sumber daya air di sedunia Mbak. Jadi di bulan Bali 18 di Bali tanggal 18 sampai 26 Mei kalau nggak salah, saya juga udah ikut daftar. Jadi itu ahli-ahli air sedunia tiap 3 tahun. Ini pertemuan yang ke-10 di Bali. Jadi kebetulan Indonesia tuan rumah. Nah, rangkaian itu menjadi rangkaian dari Hari Air Sedunia. Jadi memang Hari Air Sedunia tahun ini lebih spesial karena ada beberapa event internasional, kemudian ada event nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian PU. Itulah yang menjadi Indonesia menyiasati itu dengan rangka Air Sedunia akan menjadi harapan kami di Kalsel bagi pemirsa Abdi Perdada yang mendengar hari ini. Hadirilah itu 10 World Water di Bali, karena itu menjadi ajang akademisi ahli-ahli sumber daya ngumpul di dunia untuk membicarakan climate change dunia. Karena di dalam pergeseran climate change atau perubahan cuaca iklim di dunia sekarang ini, Indonesia juga merasakan. Kenapa kalau tidak kita mengantisipasi itu akan terjadi krisis pangan karena tidak berbasis dalam hal cuaca. Kita sekarang kalau tanam padi pun atau tanam sawah harus berbasis iklim. Nah, ini tentu dikawal teman-teman BMKG karena iklim sekarang seperti kita sadari dan kita rasakan tidak bisa diprediksi. Betul. Oh, ini kemarau, tahu-tahu ternyata banjir, tahu-tahu intensitasnya tinggi. Dulu sebelum perubahan cuaca mungkin sebelum ada perubahan tata guna lahan yang luar biasa, kita merasakan mungkin masih bisa musim hujan kita prediksi mungkin sekitar hujan itu sekitar April sampai September sampai sekian. Sekarang nggak bisa lagi Mbak. Udah. Ya, jadi nyampur. Sekarang sudah nyampur up to date dari BMKG. Jadi kita
hariannya memang kita harus berkaca kegiatan aktivitas kita pun di lapangan yang sifatnya berbau lapangan, kita harus mengacu ke BMKG karena BMKG sudah melakukan rilis tiap hari untuk kota mana, kabupaten mana mengalami hujan atau tidak. Iya. Ini yang penting, Mbak. Iya, baik Pak Heri, terima kasih atas penjelasannya ya Iya, Pak ya. oke. Terima kasih sudah mau berbagi informasi ke kita di Abdi Persada mengenai Hari Air Sedunia siap. 2024. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk insan Persada dan kita semua ya Pak. Amin. Baik, kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak. Siap, Mbak, silakan. Dan terima kasih juga untuk insan Persada yang sudah bergabung bersama kami di dialog agenda kita Hari Air Sedunia 2024 untuk edisi hari ini 22 Maret 2024 bersama saya Enda Sari mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. .7 Abdi Persada FM. Persada News.